Catat, 1 malam 1 Rajab, 2 malam nisfu Sya'ban, 3 malam Jumat, 4 malam Idul Fitri, 5 malam Idul. 5 malam katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat doa di malam yang 5 itu la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Ditambah lagi sudah masuk saatnya ijabah doa. Tengah malam, melewati tengah malam itu saat ijabah doa. Padahal ijabah doa di awal bulan Rajab itu dari mulai maghrib sampai subuh. Maka di akhir ya kalimat Buya saat ini, Buya ingin mengajak kepada semua pihak yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Buya akan memimpin doa dengan doanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul ali, yang mana beliau mencatat doa ini, yang doa ini dibaca di malam 1 Rajab. Doanya Sultan Aulia, sultannya para wali ya, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul ali, dimana kalau doa ini dibaca ya, doanya Sultan Aulia, bukan doanya kita ya, doa yang subhanallah luar biasa. Semoga segala hajat kita dikabul oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah ya, segala keinginan kita yang baik di sisi Allah dikabul oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita, dan Buya mewasiatkan kepada semuanya ya, ada satu riwayat dari Sayyidina Wahab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya di bulan Rajab pagi dan sore siapa yang membaca istighfar 70 kali, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ya Rabb ampunilah hamba, warhamni sayangilah hamba, wa tub alayya terimalah taubat hamba. 70 kali pagi, 70 kali sore, maka api neraka tidak akan menyentuh kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Fa ya ibadallah wa ya ummatal islam wa ya ummatal sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita wajib bersyukur kepada Allah atas segenap karunia-Nya, atas segenap kebaikan-Nya, atas segenap kasih sayang-Nya yang Allah terus hujankan kepada kita semuanya
tiada waktu tanpa kebaikan Allah, tiada nafas tanpa ihsannya Allah, tiada tempat tanpa karunia Allah. Para jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu di dunia ini yang meliputi kita semua, yang meliputi alam. Alam ini diliputi oleh waktu. Waktu ini bagian dari ciptaan Allah Jalla Jalaluhu. Waktu diciptakan oleh Allah yang berkaitan dengan manusia dan bangsa jin. Di situ banyak hikmah yang berkaitan dengan waktu. Apa hikmahnya Allah menciptakan waktu kepada kita? Dan diketahui oleh kita semuanya bahwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu itu dikembalikan lagi kepada titik awal dan titik awal. Coba kita perhatikan bahwa setiap hari berapa jam? 24 jam. Maka kita akan kembali lagi kepada titik awal. Kita memulai dari pagi sampai sore. Nanti kembali lagi kemana? Ke pagi. Kembali lagi kemana lagi? Ke sore. Coba kita lihat dalam setiap per 7 hari. Kita memulai dari hari apa saja. Contoh, kita memulai dari hari pertama, hari Ahad. Ahad itu satu, Ahad itu pertama, ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kita mau memulai dari hari Senin, nanti Senin lagi. Kita mau memulai Selasa, nanti Selasa lagi. Coba kita lihat dalam setiap tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Kita mau memakai bulan-bulan Hijriyah, kita mau memakai bulan-bulan Masehi, kita mau memakai bulan-bulan yang digunakan, yang dipakai oleh umat Hindu kah, umat Buddha kah, Konghucu kah, tetap nanti akan kembali lagi, ya, kepada titik awal. Kita memulai tahun kalau Hijriah dari bulan apa? Muharram. Nanti kembali lagi ke Muharram. Mau memulai dari bulan Safar, kembali lagi ke Safar. Mau memulai dari bulan Rabiul Awal, kembali lagi ke Rabiul Awal. Terus seperti itu. Kita memulai bulan Masehi dengan bulan apa? Bulan Januari. Nanti kita kembali ke bulan apa lagi? Januari lagi. Begitu Allah menciptakan, begitu Allah mengatur. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, kita harus memahami hikmah-hikmah di balik ini, bahwa di situ banyak hikmah-hikmah. Apa hikmahnya? Kita harus kembali dulu kepada maksud kita diciptakan oleh Allah. Kita semuanya sudah banyak yang paham, walaupun lebih banyak yang lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman di dalam Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang maknanya wallahu a'lam bi muradihi bidzalik, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah kami menciptakan bangsa jin, wal insa, dan bangsa manusia, illa liya'buduni, begitu asalnya, illa liya'budun, terkecuali mereka diciptakan itu untuk beribadah kepadaku, bukan untuk apa-apa, untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Allah sediakan bumi dan seisinya yang memenuhi segala kebutuhan dan keinginan manusia dan bangsa jin di muka bumi ini. Untuk apa semuanya? Semuanya adalah untuk fasilitas ibadahnya manusia dan bangsa jin kepada Allah, untuk sarana prasarana ibadahnya manusia dan bangsa jin kepada Allah. Allah kasih akal. Untuk apa? Untuk berpikir. Untuk apa? Untuk membangun sebaik-baiknya pengabdian manusia dan bangsa jin kepada Allah. Allah kasih tenaga, Allah kasih itu, kasih ini. Untuk apa? Semuanya berpusat kepada satu titik, liya'budun, adalah bagaimana manusia dan bangsa jin bisa mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Setelah kita mengetahui bahwa kita diciptakan oleh Allah tidak untuk apa-apa, tapi untuk mengabdi kepada Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini. Nah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ikat kita semuanya dalam kehidupan dunia dengan waktu yang tadi Buya sebut. Apa hikmahnya? Pahami oleh kita semuanya. Hikmahnya adalah yang pertama, bahwasanya pengabdian manusia itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihitung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia, maka nanti dia akan melihatnya langsung kelak yaumul qiyamah. Sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh manusia, nanti di akhirat dia akan melihatnya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan waktu seperti itu. Untuk apa? Untuk mengevaluasi, mengevaluasi semua perbuatan kita. Berapa banyak amal soleh yang sudah kita lakukan? Amal soleh apa saja? Sementara amal soleh itu banyak sekali. Dan berapa banyak amal salah yang pernah kita lakukan? Kalau kita bangun, dari mulai bangunnya jam berapa saja, nanti sampai tidur lagi kita evaluasi. Sampai saat itu lagi kita evaluasi. Sampai hari itu lagi kita evaluasi. Sampai bulan itu lagi kita evaluasi. Kalau kita menemukan bahwasanya di situ banyak amal kebaikan yang sudah kita lakukan, bersyukurlah kepada Allah. Karena pada hakikatnya yang memberi hidayah adalah Allah, yang memberi kemampuan adalah Allah untuk bisa beribadah, untuk bisa berzikir kepada Allah. Lalu kalau kita menemukan di situ banyak kesalahan-kesalahan, maka beristighfarlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Jangan sampai kita keburu mati sementara kesalahan ini belum kita taubati, belum kita istighfari, belum kita kifarati. Yang ini akan menjadi bahaya bagi kita semuanya.
Pahami, itu hikmahnya. Lalu hikmah yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu seperti itu adalah untuk agar kita mengetahui perpindahan kedudukan kita. Apakah kita berpindah dari baik kepada lebih baik, atau baik kepada tetap yang baik, atau kepada yang kurang baik, atau kepada salah, atau dari tidak baik kepada baik, atau dari tidak baik kepada tidak baik, atau tidak baik kepada lebih buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, wahai saudara-saudara buya, bahwasanya Allah menciptakan waktu itu agar kita mengukur bahwa manusia tadinya bodoh, maka Allah kasih ukuran yang seperti itu agar kita tahu perpindahan kita dari alam kebodohan kepada alam pengetahuan. Dilihat apakah bertambah pengetahuan kita ataukah tetap. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Jangan sampai ada perpindahan waktu, tidak ada perubahan di dalam pengetahuan. Kita tetap saja jadi orang yang bodoh, atau pengetahuan kita tetap segitu. Itu tidak dikehendaki oleh Allah. Yang Allah kehendaki dari kebodohan kepada pengetahuan, dari pengetahuan kepada bertambahnya pengetahuan, terus bertambahnya pengetahuan, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya pengetahuan. Itulah orang-orang yang paham kepada hikmah diciptakannya waktu, hikmah diciptakannya umur, sehingga bertambah waktu, bertambah pengetahuannya, bertambah minggu, bertambah pengetahuannya, bertambah bulan, bertambah pengetahuannya, bertambah tahun, bertambah pengetahuannya. Pahami oleh kita semuanya. Orang yang beriman itu dididik untuk menjadi orang yang berilmu, orang yang cerdas, dan dididik oleh Allah untuk terus bertambah pengetahuannya. Kepada Allah bertambah pengetahuannya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah pengetahuannya, kepada ajaran-ajaran Allah bertambah pengetahuannya, kepada segala yang Allah firmankan, kepada segala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bertambah pengetahuan, kepada masalihul hayah, kemaslahatan hidup bertambah pengetahuannya. Pahami? Sehingga bertambah umur, semakin tua semakin luas pengetahuannya. Pahami itu? Ya. Lalu yang kedua, agar bertambah amalnya, amal solehnya bertambah. Allah kasih ukuran. Seolah Allah Ta'ala berkata kepada kita, ukur amal kebaikanmu dari mulai subuh sampai subuh lagi. Ukur olehmu dari hari A sampai hari itu lagi. Ukur olehmu apakah amal solehmu bertambah ataukah tidak. Allah menghendaki bahwa hamba-hambanya agar bertambah umurnya, maka Allah kasih mizan, Allah kasih timbangan, Allah kasih waktu yang bisa mengukur itu. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam manaqib para sahabat yang dididik oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berani tidur terkecuali beliau mengukur dulu semua yang sudah diperbuat.
Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur tidak berani tidur kecuali diukur dulu. Khawatir ada kewajiban yang terlalaikan, khawatir ada sunnah-sunnah yang terabaikan, khawatir ada haram yang pernah dilakukan, khawatir ada makruh yang dilakukan, khawatir ada kelalaian, lupa kepada Allah, hati lupa kepada Allah. Masya Allah. Lalu sebelum tidurnya mensyukuri amal soleh yang sudah dilakukan. Sebelum tidurnya mereka menangis kepada Allah, mentaubati dari segala kesalahan menurut beliau-beliau, kekurangan-kekurangan, lalu berdoa kepada Allah sebelum tidurnya. Bahkan sampai-sampai para sahabat Nabi tidak berani tidur sebelum menelaah hubungan dirinya dengan sesama makhluk Allah, terkhusus dengan keluarga, dengan sahabat, dengan tetangga, dengan sesama manusia. Apakah ada yang sudah dilakukan daripada kebaikan-kebaikan kepada mereka? Apakah ada kewajiban-kewajiban yang diabaikan, yang harus dilakukan untuk mereka? Apakah ada kejelekan-kejelekan, hatta kejelekan hati diperiksa? Adakah hasud, adakah dengki, adakah su'udzon, adakah merasa diri lebih baik dari yang lain? Selama satu hari itu dievaluasi, diperiksa selama hari itu. Sampai-sampai ada sahabat di tengah malam ya mau tidur nggak bisa tidur. Kenapa? Pernah ini menurut dirinya ini kurang baik. Saya kepada sahabat saya siapa turun dari rumahnya, diketuk dulu pintu, tengah malam mengetuk pintu sahabatnya ya. Begitu keluar, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa wahai sahabatku? Saya hari ini pernah begini sama kau. Saya tidak bisa tidur. Sebelum kau memaafkan saya minta maaf. Sampai seperti itu, tidak bisa tidur itu. Kalau merasa dirinya ada kesalahan sedikit aja kepada siapapun, Allah. Begitulah hari-harinya para sahabat Nabi. Bagaimana mereka tidak suci, bagaimana mereka tidak bertambah suci, bagaimana mereka tidak mulia, bagaimana mereka tidak tambah mulia. Hari-harinya terus dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan ta'allum, dipenuhi dengan mengkaji ilmu. Hari-harinya itu. Bagaimana mereka tidak bertambah ilmu setiap harinya. Hari-harinya penuh dengan ibadah, penuh dengan zikir, dan penuh dengan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Bagaimana tidak banyak amalnya, tidak bertambah amal solehnya dan kebaikannya kepada sesama. Subhanallah. Memang begitulah ajaran baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Memang begitulah yang dikehendaki oleh Allah, agar amal hambanya bertambah. Ukur dengan waktu yang sudah Allah ciptakan. Lalu juga harus diukur oleh waktu tersebut kesalahan-kesalahan kita, buruknya akhlak kita, buruknya perbuatan dan ucapan kita, buruknya sikap kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk Allah. Maka Allah menghendaki menciptakan waktu itu untuk mengukur kita, agar kita berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Jangan sampai kita membiarkan keburukan terus setiap harinya, apalagi merasa bangga berganti hari, berganti bulan, berganti tahun tambah buruk. Akhlak kita tambah tercela, perbuatan kita tambah banyak munkarnya, ucapan kita tambah banyak najisnya dan kotoran-kotorannya. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ukurlah.
oleh kita setiap hari, ukurlah oleh kita setiap bulan, ukurlah oleh kita setiap tahun. Barangkali masih ada kejelekan-kejelekan pada diri kita yang bersemayam di diri kita. Barangkali masih ada sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam hati kita yang akan mencelakakan kita nanti di akhirat. Di dunia kita tidak merasakan, mungkin tidak merasakan efeknya, tapi nanti setelah kita mati itu akan merupakan siksaan yang amat dahsyat bagi kita. Itu akan menjadi rasa ketakutan dan rasa sedih yang luar biasa yang tiada bandingnya. Ingat, maka sebelum sampai kepada hari itu, mari kita bersama-sama terus mengevaluasi, terus mengintrospeksi seperti tadi oleh Bapak Haji Doni ya, dikatakan, dan terus juga merencanakan ke depan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Pahami oleh kita semuanya, ini salah satu hikmah diciptakannya waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diputar, dikembalikan kepada titik yang sama, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man balagal arba'in, barang siapa orang yang umurnya sudah sampai 40 tahun lalu kebaikannya tidak melebihi kepada kejelekannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah dia, bersiaplah untuk menjadi ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini 40 tahun menjadi ukuran. 40 tahun menjadi ukuran. Kita harus hati-hati para jamaah yang mulia, karena kita akan kembali kepada Allah sebentar lagi. Kita akan kembali kepada hari perhitungan. Kita akan kembali kepada hari balasan. Ingat, sebelum kita diperhitungkan nanti, perhitungkanlah segala sesuatu kita oleh kita sendiri. Allah sudah menyediakan alat hitungnya. Di antaranya apa? Waktu yang Allah ciptakan, waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jadikan itu alat untuk menghitung. Maka malam ini kita bersama-sama introspeksi, kita bersama-sama evaluasi, kita bersama-sama juga merancang, merencanakan, mengazam, berbuat yang terbaik, yang terbaik, dan yang terbaik, dan mentaubati segala kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan, mengkifarati segala kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita amalkan. Para jamaah yang mulia, terutama malam ini adalah malam 1 Rajab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, Rajab syahrullah, bulan Rajab itu bulan Allah, kata Nabi. Ingat, bulan Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan bulan umatku, kata Nabi. Di bulan Rajab Allah Subhanahu wa ta'ala menghujankan warna-warni anugerah yang teristimewa kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa. Di bulan Rajab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni banyak hamba-hambanya yang berdosa yang kembali kepadanya. Di bulan Rajab Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan banyak doa-doa hambanya. Bahkan tanggal 1 Rajab malam ini, jadi Buya ingatkan ya kepada semuanya, siapa yang banyak keinginan yang ingin dikabulkan, malam ini saatnya ijabah. Jangan tidur sampai subuh. Jangan tidur sampai subuh. Berdoa, siapa yang banyak hutang ingin cepat dilunasi hutangnya. Ya.
Siapa yang ingin banyak rezeki, siapa yang ingin naik jabatan, ingat, siapa yang ingin sehat, siapa yang ingin ABCD dan sebagainya, catat ini, ada satu sabda baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang menyusun tafsir Jalalain dalam kitab hadisnya Al-Jami'. Beliau telah meriwayatkan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsul layalin la turad fihinna du'a. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak berdoa di 5 malam tersebut, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ingat, yang pertama, awwalu lailatin min Rajab, adalah malam pertama bulan Rajab. Malam yang mana itu? Malam kapan? Pas untuk berdoa. Ini tidak akan ditolak berdoa, apalagi berjamaah seperti ini, beribu-ribu yang hadir. Masya Allah, malam pertama bulan Rajab, sehingga para wali-wali Allah tidak ada yang tidur setiap malam 1 Rajab. Orang-orang saleh tidak ada yang tidur setiap malam 1 Rajab. Hatta Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau memfokuskan malam 1 Rajab itu untuk beribadah kepada Allah, tidak tidur. Catat ini, catat. Malam 1 Rajab. Yang kedua adalah walailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur kita nanti malam nisfu Sya'banan juga di sini ya. Insyaallah. Yang ketiga walailatul Jum'ah, malam Jumat. Alhamdulillah rutinitas kita MTB malam Jumat. Ingat itu malam ijabah doa. Yang keempat walailatul Fitri, malam Idul Fitri. Yang kelima walailatul Adha, malam Idul Adha. Catat, 1 malam 1 Rajab, 2 malam nisfu Sya'ban, 3 malam Jumat, 4 malam Idul Fitri, 5 malam Idul. 5 malam, katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat, doa di malam yang 5 itu la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya usahakan jangan tidur ya, dari sekarang sampai pulang. Kalau yang sudah tidur tadi ya sudahlah, tidak apa-apa, sisanya saja jangan tidur. Ditambah lagi sudah masuk saatnya ijabah doa, tengah malam, melewati tengah malam itu saat ijabah doa. Padahal ijabah doa di awal bulan Rajab itu dari mulai maghrib sampai subuh. Itu dari mulai maghrib sampai subuh. Kita masih ada waktu untuk berdoa. Berkhusyuk-khusyuklah berdoa ya. Berkhusyuk-khusyuklah berdoa. Ingat, sekarang malam ijabah doa. Maka di akhir ya kalimat Buya saat ini, Buya ingin mengajak kepada semua pihak yang hadir dalam majelis yang mulia ini, yang mana kita dari berbagai elemen ya, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita bersama-sama, dari pemerintahnya, umaranya, para ulamanya, TNI Polri-nya, dan juga dari akademisi, siswa-siswi, para santri, dan juga dari DPR dan DPRD, dan juga dari paguyuban mobil, motor, dan dari Forkowas ya, para wartawan, para keluarga besar MSN, keluarga besar Parpo, keluarga besar apalagi Ormas, banyak lagi yang hadir saat ini. Alhamdulillah kita bersama-sama hadir pada majelis yang agung ini.
Mari kita fokuskan. Buya akan memimpin doa dengan doanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ali, yang mana beliau mencatat doa ini, yang doa ini dibaca di malam 1 Rajab. Doanya Sultan Aulia, sultannya para wali, ya, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ali. Gimana kalau doa ini dibaca, ya, doanya Sultan Aulia, bukan doanya kita, ya, doa yang subhanallah luar biasa. Semoga segala hajat kita dikabul oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, ya, segala keinginan kita yang baik di sisi Allah dikabul oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita, dan Buya mewasiatkan kepada semuanya, ya, ada satu riwayat dari Sayyidina Wahab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya di bulan Rajab pagi dan sore siapa yang membaca istighfar 70 kali, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ya Rabb ampunilah hamba, warhamni sayangilah hamba, wa tub alayya terimalah taubat hamba. 70 kali pagi, 70 kali sore, maka api neraka tidak akan menyentuh kulit. Api neraka tidak akan menyentuh. Ingat, ya. Siapa yang membaca istighfar itu 70 kali selama di bulan Rajab pagi dan sore, Rabbi firli, ayo, warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Baca pagi berapa? 70, sore 70. Mari angkat tangan kita. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radha an jami'i sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama أثنيت على نفسي، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون، ya Allah, ya Tuhanku, telah menghadap kepadamu di malam ini semua hamba-hambamu yang menghadap kepadamu, wa qasadakal qasidu, dan telah bermaksud kepadamu seluruh hamba-hambamu yang bermaksud kepadamu, wa ammana fadlaka wa ma'rufaka talibu, dan juga telah mengangan-angankan kepada karuniamu, kepada kebaikanmu seluruh yang mencari kebaikan dan karuniamu, ya Rabb. Walaka fi hadhihi lailati nafahat wa jawaiz, dan engkau di malam ini menganugerahkan warna-warni pemberian-pemberian dan hadiah-hadiah, wa ataya wa mawahib, warna-warni pemberian dari engkau, tamunnu biha ala man tasya'u min ibadi, yang mana engkau menganugerahkan itu semuanya kepada siapapun yang engkau kehendaki daripada hamba-hambamu, wa tamna'uha mimman lam tasbik lahul inayatu minka, dan engkau menolak karunia tersebut dari orang-orang yang tidak mendapatkan pertolonganmu, ya Rabb. Wa nahnu
abiduka, nahnu abiduka al-fuqara ilaik. Inilah kami semua hamba-hambamu yang sangat membutuhkanmu ya Rabb, al-mu'ammin fadlak wa ma'rufak, yang sangat mengangan-angan kepada karuniamu, kepada kebaikanmu. Fa in kunta ya maulaya tafaddalta fi hadhihi lailati ala hadi min khalqika wajudta alaihi bi a'idatin min afika fasalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wajud alayya bi qawlika wa ma'rufika ya rabbal alamin. Jika engkau, wahai Tuhanku, engkau memberikan karunia di malam ini kepada salah satu daripada makhlukmu, engkau berbuat kebaikan kepadanya dengan memberikan anugerah-anugerah daripada karunia kasih sayangmu, maka semoga engkau menambah-nambah rahmat, salawat dan salam kepada junjungan kami Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga engkau memberikan kebaikanmu kepada kami semuanya ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dan dosa keluarga kami, dan dosa orang tua kami, dan dosa guru-guru dan murid-murid kami, dan dosa saudara-saudara kami, dan dosa tetangga-tetangga kami, dan dosa ahli kampung dan ahli negeri kami, dan dosa pemerintah kami dan masyarakat kami ya Rabb. Semoga kau menutupi segala aib kami semua dan aib semuanya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya Rabb. Semoga engkau menyampaikan kami semuanya kepada segala yang kami cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ya Allah. Di sisa umur kami semoga kau jaga dari segala kejelekan. Di sisa umur kami semoga kau memberikan hidayah dan taufik kepada segala yang kau cintai, yang kau ridhoi, dan kau terus menambah-nambah hidayah kepada kami, menambah-nambah taufik kepada kami. Tingkatkan nilai-nilai iman kami, ihsan kami, Islam kami ya Rabbal Alamin. Penuhi jiwa raga kami dengan sebaik-baiknya pengabdian kepadamu, dengan sebaik-baiknya syukur kepadamu, dengan sebaik-baiknya zikir kepadamu ya Rabb, dan panjangkan umur kami dalam beribadah kepadamu, dalam berzikir kepadamu, dalam berbuat kebaikan kepada makhlukmu ya Rabb. Ketika kau mengakhiri umur kami, akhirilah dengan husnul khotimah, akhirilah dengan kasih sayang, akhirilah dengan cintamu, akhirilah dengan ampunanmu ya Rabb, akhirilah dengan segenap karuniamu ya Rabb. Berikan kepada kami semua syafaat Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadikan kami dan keturunan kami semuanya menjadi sebaik-baiknya hamba-Mu, sebaik-baiknya umat Nabi-Mu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami semua ahli iman dan ahli taqwa ya Allah. Segala yang Kau karuniakan kepada kami, semoga Engkau jadikan sebagai faktor penyebab kami menjadi hamba-Mu yang terbaik, kami menjadi umat Rasul-Mu yang terbaik ya Allah. Penuhi segala sesuatu kami dengan keberkahan, penuhi segala karunia yang telah Kau karuniakan kepada kami dengan keberkahan ya Allah. Tinggikan derajat kami semua ya Allah. Jauhkan kami semuanya dan mereka semua, terutama bangsa dan negeri kami ini, dari segala malapetaka, dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala kejelekan zahir dan batin ya Allah. Segala kebaikan yang telah kami lakukan,
semoga kau terima sekecil apapun ya Allah, dan segala keburukan yang telah kami lakukan semoga kau mengampuninya ya Allah, dan semoga kau menjaga kami semuanya di sisa umur kami dari godaan syaitan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, sampai kami menghadapmu dalam keadaan hati kami selamat, dalam keadaan badan kami selamat, dalam keadaan lisan kami selamat dari segala hal yang tidak engkau ridhai ya rabbal alamin. Bijahi habibika sayyidina wa maulana Muhammad SAW. Ya Allah, limpahkan rezeki kepada kami yang hissi dan yang ma'nawi. Ya Allah, penuhi dada kami dengan ilmu yang manfaat, dan tambahkan terus ilmu yang manfaat. Ya Allah, lunasi seluruh hutang-hutang kami, hutang-hutang kepada dan hutang-hutang kepada makhlukmu ya. Ya Allah, semoga engkau menanggung segala kezaliman kami kepada makhlukmu. Ya Allah, ampuni kami dan berikan kebaikan kepada mereka, orang-orang yang pernah kami zalimi ya rabbal alamin. Ya Allah, sehatkan jiwa raga kami semuanya. Ya Allah, penuhi jiwa kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Terangi dengan cahaya ilmu-Mu ya Rabb. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Lahul Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Buya atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Majelis Ta'lim Asy-Syifa Mahmudiyah dan Majelis Ta'lim Bersatu menghaturkan beribu-ribu terima kasih kepada para panitia, dan juga mengucapkan selamat atas terpilihnya lagi ya Bapak Haji Doni untuk menjadi bupati di periode yang akan datang. Ya, doa dari Abuya dan dari semua jemaah semoga lebih sukses lagi, lebih sukses lagi, lebih sukses lagi ya. Sekian Abuya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.